Baik, ini kuliah rekaman sebetulnya. Cuman jadi rencananya hari ini mau ke Jogja, cuman nggak jadi. Nggak tahu, nggak dikasih tiket, bingung. Ya udah. Jadi kalau mahasiswa saya ada yang ikut kuliah syukur, kalau enggak ya kita tetap kuliah rekaman dan ini akan diupload ke YouTube. Cuman saya akan beda hari ini. Saya akan coba saya akan nyalahin mode on, edit mode di on. Saya akan menambahkan materi sebetulnya ke kuliah big data sama data science ini. Di dalam sini data mining, contoh data mining. Oke, di sini barangkali ya. Saya pengen nambahin satu tentang data set, add topic. Cuman lama banget ya. Ada beberapa dataset yang bisa dataset untuk latihan data science. Banyak banget ya. Kaggle salah satu yang paling ini, yang ini sponsor. Minta supaya diklik. Coba kita akan masukin ini semua. Oke. Jadi sini saya akan masukin dataset. Dan sini akan saya masukkan URL. Yang sering dipakai adalah Kaggle. Dan kita akan coba download beberapa dataset situ dan kemudian kita coba melihat kemungkinan untuk dianalisanya seperti apa. Oke. Dan ini bagus banget buat belajar. Jadi Kaggle ini salah satu yang paling beken sebetulnya. Oke, kemudian saya akan masuk international student. Wah, ini mah nggak ada datasetnya ini mah. iklan data science. Ini belajar data science dan intip penyedia website dataset gratis. Ada BPS. Oke. Satu data Indonesia, data GoID, cuman nggak bagus data GoID. Data search Google. Dari semua ini yang paling bagus cuman Kaggle. Ya udah, ini saya masukin aja buat referensi. Sebenarnya kita juga saya perlu masukin dataset ini, list dataset web. Oke, saya harus masukin lagi, daftar lagi, ada di sini untuk IDS IPS, jadi untuk belajar security. Coba saya lihat ke bawah dulu. Ini dia. Ini dataset untuk security ya. Jadi kalau belajar cyber security, ini datasetnya bagus banget. Ada IoT, dark web, DNS, IDS, malware dan sebagainya. Jadi ini oke banget kalau pengen belajar security. Oke, saya akan masukin lagi di sini. Ini dia, namanya apa ya? Canadian Institute for Cybersecurity. Saya ambil, copy. Ini rekomend banget buat cybersecurity. Ini saya tutup. Ini juga buat cybersecurity sih sebenarnya.
Saya masukin dulu. Saya akan mengambil Kaggle hari ini karena Kaggle banyak banget, isinya banyak sekali. Ini dataset cyber security. Oke. Udah cukup lumayan. Ada lagi nggak ya? Coba kita cek lagi, barangkali ada 1-2 lagi. Ini BPS mah nggak terlalu, OJK juga nggak terlalu. Kemarin teman-teman Bukalapak dan sebagainya katanya pengen ngasih dataset. Oh, ini dia. Open dataset for your data science ML project. Oke. Ini Geekflare. Kaggle. Oh, ini bagus nih. UC. Tapi ini saya masukin dulu. Ini list bentuknya, bukan dataset langsung. Jadi kita bisa lihat daftarnya, kemudian kita bisa ambil. Oke, UCI ini cukup beken ini. UCI. Ya. Coba. Oke. Ini oke juga. Oke. Banyak. Jadi lumayan. Coba kita akan pakai Kaggle yang legend lah itu mah. Yang cyber security akan pindahin ke bawah karena terlalu spesifik dia. Kurang bawah. Ini bawahnya lagi. Oke. Sama, buang yang di atas. Saya masih ini ya. Masih. Saya share screen dulu. Oke, jadi saya tambahkan materi dataset di kuliahnya. Cuman ini harus di delete dulu satu. Delete. Yes, list dataset web. Ini oke. Ini udah oke semua. Kita akan pakai Kaggle buat belajar. Ini dia Kaggle. Nah, Kaggle itu bagusnya kita bisa nyari mau tentang apa dulu. Oke. Misal, dan ini kita belajar ya. Kita ambil dataset, kemudian kita ngelihat. Intinya sederhana banget waktu kita ngelihat dataset adalah mana yang menjadi fitur dan mana yang menjadi classifier yang akan dijadikan klasifikasi. Jadi kalau kita lihat persamaan matematiknya AX plus B sama dengan Y, mana yang jadi X, mana yang jadi Y. Kira-kira kayak gitu sih. Pada saat kita ngelihat dataset gitu ya. Misalnya kita nyari, kita ngaco aja nih ya sekarang. Misalnya kita SKPU air pollution.
Ini Indonesia punya nih kalau nggak salah, SKP Revolution punya Indonesia. Di sini di atas biasa. Nah, ini kita bisa download. Ini bentuknya dataset. Dia bisa model, bisa code, bisa apa segala macam ya. Kita bisa download. Nih. Nah, selalu kalau di Kaggle bentuknya archive.zip. Nah, ini bisa kita buka. Saya copy dulu lah ya. Masuk ke folder download SKPU. Nanti kita akan coba analisa dataset yang ada pakai apa sih namanya, Orange. Mana tadi archive? Ini dia archive. Saya masukin move to dataset. Mana dia archive? Ini kita buka. Extract here. Wah, harus kasih nama dulu. Kaggle SKPU R Pollution. Jadi semua yang dari Kaggle saya kasih depannya kata-kata Kaggle ya. Ini saya udah download beberapa dataset. Ada advertising dataset, extreme poverty, income dataset, multinational poverty measure, dan sebagainya. Ini saya akan ambil beberapa lagi. Move to trash. Kemudian saya akan ambil lagi. Ini SKP udah dapat. Kita coba cari-cari lagi yang lucu-lucu ya. Ini ada World Happiness 2002. Saya pengen cari dataset yang agak gede-gede, yang bisa lucu. Ada yang populernya enggak ya? Education. Ini salaries 2023. Coffee quality diabetes. Ini nih orang Indonesia nih, Aditya Ramachandran, kayaknya orang Indonesia ya. Multiple sclerosis disease, bank customer churn, disease symptom, best song on Spotify for every year selama 23 tahun. Ini menarik juga nih kali ya. Kita cari yang lucu-lucu aja ya. Nanti kita mulai main dengan itu. Kita download. Oke. Datasetnya kecil-kecil sih sebenarnya. Mana archive? Rename. Kaggle. Best Spotify songs. Oke, saya masukin ke move to mana sih tadi namanya, dataset. Saya buka di dalam dataset sekarang. Oke, kayaknya cukup dulu, beberapa dulu aja ya, biar kita bisa nyoba-nyoba. Extract here. Oke, kita udah punya sekarang. Ini dia. Oke, sekarang dari dataset yang ada ini kita coba lihat apa yang bisa jadi sumbu X, apa yang bisa jadi sumbu Y, dan kita akan coba nanti analisa pakai apa sih namanya, Orange, gitu ya. Cuma di komputer ini kebetulan Orange-nya nggak berhasil saya install di sistem operasi yang aslinya, jadi saya install Orange-nya di virtual machine. Jadi saya punya virtual box. Ada Ubuntu 22.04 Orange Data Mining udah dijalankan. Ini dia makhluknya Orange-nya. Oke. Jadi saya harus transfer file sih sebenarnya. Transfer filenya dari komputer yang itu ke sini, ke VM-nya. Oke, karena nggak berhasil. Daripada saya ngerusak, soalnya ini komputernya kan harus saya pakai buat IoT, Arduino juga, nanti juga untuk jaringan GNS3 dan sebagainya, dan Orange-nya suka konflik. Jadi akhirnya saya biar aman saya pisahin aja. Jadi ini bukan laptop saya, ini komputer buat saya kerja beneran.
Ups, ini buang semua. Oke, kita akan coba lihat-lihat ya. Ini besok kita buka pakai open calc. Coba kita lihat, dia terima segala macam pemisah, bisa tab, bisa koma, semicolon dan sebagainya. Dan ini akhirnya dia pisahin. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Fiturnya macam-macam. Di sini ada title, ada artis, ada top genre, ada year, ada BPM itu apa nggak tahu, energy itu apa, danceability, ada dB, ada banyak banget nih fiturnya. Liveness, valence, duration, acousticness, speech, popularity. Nah, yang seru di sini adalah popularity. Oke. Di sini ada popularity. Nah, popularity bisa tergantung, kita bisa pakai salah satu ini jadi sebagai sumbu Y. Saya akan cenderung makaiin popularity sebagai ini ya, sebagai sebagai sumbu Y-nya. Jadi seberapa populer lagu. Tapi ntar pada saat itu kita bisa coba-coba pindah-pindah sih. Bisa aja misalnya si artis yang sebagai sumbu Y atau apa sebagai sumbu Y, boleh, sah-sah aja sih. Oke. Cuman ini kayaknya popularity yang lebih gampang menjadi sumbu Y. Dan popularity ini bentuknya, ini ada berapa sih datanya? Wih, ribuan men. Ups, ada 2300-an. Popularity-nya dari hampir 100 sampai ke 5 popularity-nya. Jadi kita bisa ngelihat popularity-nya dia. Oke. Dari satu ini nanti kita bisa masukin, kita bisa cek kalau penyanyi apa seberapa populer sebetulnya dia. Tapi ini ada penyanyi sama lagunya sih sebenarnya. Kayak lagunya nggak ada nih, penyanyinya doang ini mah. Oke, jadi bisa kita lihat, kita bisa pakai ini sebagai sumbu Y-nya, si popularity. Ini khusus untuk lagu. Oke, don't save. Sekarang saya akan masuk lagi, bisa back advertising dataset. Nah, di sini ada radio, TV, radio, newspaper, sales. Jadi kalau ini datasetnya agak beda, dia hubungannya dia bayar berapa di TV, berapa ini kayaknya bayar nih, bayar berapa di TV, berapa di radio, berapa bayar di koran, dan dia dapat salesnya berapa. Bentuknya angka doang. Angka ini kita bisa terjemahkan jadi juta, rupiah, atau dolar, apa segala macam. Tapi ini angka. Jadi intinya kalau bayar sekian di TV, radio, newspaper, salesnya dapat berapa. Nah, kita bisa ngeliat sumbu Y-nya adalah salesnya. Jadi untuk dapat sales maksimum kita harus bayar berapa di TV, radio, atau di koran, iklan. Ini bayar iklan nih ya. Oke. Jadi kalau pas ngeliat kayak gini, kita harus nentuin sih sebenarnya mana yang jadi Y, mana yang jadi X. Kalau dalam hal ini saya akan ngeliat sales sebagai Y. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, ini advertising.
Sekarang kita lihat lagi poverty. Poverty itu apa ya? Kemiskinan lah. Coba kita lihat kemiskinan. Nah, ini agak susah. Kita cuman dapat data seperti ini doang nih. Albania, code tahun sama berapa persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kira-kira gitu. Tapi dia, nah ini bingung ini kalau udah kayak gini. Jujur ini saya bingung nih. Yang jadi Sumbuye apa bingung. Yang pasti kita punya beberapa negara, kemudian tahun, jadi ada tahunnya sih. Apa yang jadi India ya? Bingung. Ini bingung nih. Yang jadi India apa? Nggak kebayang. Nggak bisa. Apa yang jadi ya? Harus di pivot sih sebenarnya. Di pivot paling kita bisa lihat berdasarkan waktu sih sebenarnya. Kita bisa pivot, kemudian kita plot berdasarkan waktu. Tapi ini gila, kasihan banget ya. Albania aja 99%, 99,9% rakyatnya di bawah kemiskinan. Parah, kasihan banget ya. Ini datanya 90%-an semua yang di bawah kemiskinan. Ada Indonesia nggak sih? Oh, ada Indonesia Indonesia berapa persen? 99,99%. Ini nggak salah nih, serius nih. Bangsa kita miskin banget ya. Indonesia rural lebih parah. Hampir 100% di bawah kemiskinan semua. Indonesia urban, oh dia bagi Indonesia ada urban, rural. Dan semua rata-rata 90% di bawah kemiskinan. Iran masih lebih bagus daripada Indonesia. Tuh. Parah ya. Ini Ireland. Ireland masih sekarang di tahun 2000 sekian 30%. Ini kelihatan naik banget Ireland. Indonesia nggak naik-naik. Ini kalau ini saya rada bingung karena ini pakai time series, ini bukan klasifikasi yang normal, dia time series sih sebenarnya. Jadi ini saya bingung kondisinya, nggak apa-apa, biarin dulu. Tapi ada pilihan bingung di sini. Nah ini income. Ini lebih menarik kalau yang ini. Ini adalah, ini klasifikasinya di sebelah sini kayaknya. Apakah income di atas 50.000 dolar, 50.000 dolar kali 15.000 itu sekitar 750 juta per tahun. Gila lu, income 750 juta setahun ya. Dibagi 12 berarti sekitar 75, hampir 100 juta satu tahun. Hampir 70-an juta per tahun gajinya. Oke, dan kita harus ngelihat ini variabelnya, ada umur, ada work class segala macam, dan ini akhirnya kita bisa dapat Sumbuye, apakah dia di bawah ini, apakah di bawah ini. Cuman ini datanya gede banget, sekitar 40 ribuan kalau nggak salah, dan kita akan kesulitan kalau komputernya nggak kuat. Komputer saya kecil, jadi agak susah buat yang ini, tapi nggak apa-apa, kita ntar nyoba aja. Oke. Ini istri nelpon nih kayaknya. Enggak sih. Enggak nelpon. Oke, ini adalah MPI urban. Maksudnya apa ya? Deprivation rural. Ini banyak istilah yang saya nggak ngerti juga nih. MPI urban itu apa? Coba kita lihat dulu. Ini apa? Jadi ini teknik-teknik buat main sih. Yang data science ya.
Apa ini kok kayak gini sih? Urban Development MPI. Nggak tahu. Paling gampang sih tanya di chat GPT. Apa itu MPI urban? Saya suka kayak gitu sih. Kalau udah nggak ngerti, cari Google nggak nemu, bingung, tanya chat GPT. What is MPI urban? Waduh, nggak dapet juga. Chat GPT-nya gagal total juga ya. Oke. Jadi kita yang ini saya bingung, istilah-istilah yang dipakai nggak ngerti. Ada MPI rural, MPI urban, ada intent deprivation urban, deprivation rural. Ini kayaknya istilah yang dipakai urusan penduduk di daerah Rural Development Poverty Studies. Coba kalau saya tambahin. Ini saya tambahin ya. MPI-nya bingung dia. Ya udah, nggak tahu dah. Ini ada istilah baru MPI, ada head count, nggak ngerti. Oke, jadi ini ada yang nggak ngerti datanya apa, istilah yang dipakai belum ketahuan. Kalau yang ini adalah, ini bahasa Indonesia kelihatan filenya. Ini bisa jadi sumbu Y, kategori klasifikasinya baik, sedang, apa segala macam, dan ini adalah parameternya. Ini tanggal, ini lokasi stationnya, station sensornya ada di Bundaran HI, Kelapa Gading, ini Indonesia banget. Terus ada partikelnya, ini PM itu particle size lah, kira-kira besarnya partikel. Ini gasnya, ada SO2 berapa, CO, O3, NO2 ada berapa konsentrasinya. Kemudian yang kritikal apa bisa dilihat di sini, dan ini kita bisa lihat klasifikasinya apa, baik, sedang, dan sebagainya. Ya, dari sini nanti kita bisa lakukan kita bisa ngelihat di beberapa, ini kan ada berapa ini ya, ada berapa lokasi. Nah, kalau saya akan bermain misalnya untuk tanggal yang sama, atau untuk tanggal yang sama, atau untuk lokasi yang sama, kita bisa mainkan sih. Oke. Jadi kita bisa main-main banget nih kayak ginian. Oke, ini bagus banget. Ini datanya, dan ini adalah klasifikasinya. Klasifikasinya teks, datanya seperti ini. Oke, ini bisa kita mainkan, kita bisa coba-coba mainin. Oke, sekarang saya akan copyin dulu semua. Bentar, saya akan copy. Sorry, 177. Oke, saya copy dalam folder dataset. Dalam folder download saya akan copy datasetnya tadi.
copy dataset. Ini copy antar dua mesin tapi dalam komputer yang sama sebetulnya. 177 downloads. Yes. Oke. Saya copyin semua. Oke, udah ke copy datasetnya. Nah, kita akan coba mainkan ini makhluk ini ya. Kita coba lihat beberapa data mana yang lucu-lucu. Oke, kita akan coba masuk sini. Oke, sekarang saya akan jalankan orange canvas. Udah. Sekarang coba jalanin orange canvas, mudah-mudahan jalan. Jadi ini dua mesin yang lain, di satu mesin ada dua mesin. Cuman ini tidak optimal karena dia tidak bisa memakai maksimal memori yang ada di dalam mesin. Karena sebagian memori dipakai oleh mesin hostnya. Ya, lama kan? Alah, lama banget. Oke, mulai jalan dia. Itulah kalau mainan virtual machine. Ini dia jalan. Oke, kita akan coba lihat. No. Oke, ini udah masuk dalam orange-nya. Oke, ini udah saya masukin, ada evaluate, unsupervised, network, text mining, dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipakai. Sekarang kita akan coba datasetnya ya. Dataset yang tadi kita pakai. Coba. Ini saya lihat sini. Kita akan coba paling seru income. Oke. Ini income bentuk datasetnya seperti ini. Oke, ada umur, work class. Ini yang nggak tahu FNL, WGT itu apa nggak tahu. Ada education, tingkat pendidikan, education number of years maksudnya ini kayaknya. Berapa tahun dia belajar, kondisi statusnya apakah dia menikah atau enggak, terus kerjanya apa, di dalam keluarga dia sebagai apa, kemudian dia ini orang kulit putih, orang kulit hitam atau Asia Pasifik, terus laki perempuan, capital gain-nya berapa, capital loss-nya berapa. Ini ada yang loss banget nih, ada yang satu yang loss banget. Oke, terus negaranya mana, income-nya berapa. Oke, kita akan pakai ini sebagai mainan. Sorry, salah. Mana dia? Oke, ini dia. Oke. Data CSV file import. Sekarang saya harus import filenya. Saya harus ambil dari download dataset Kaggle income. Kita train dulu, open, ini masuk. Oke, dia kelihatan dia berhasil klasifikasi ininya. Oke, dia berhasil ngambil sekian 43.900 baris, ada 15 feature, 0 metadata. Oke, terus kalau kita mau lihat datasetnya bisa kita lihat di sini. Ini datasetnya dia. Oke, kalau mau lebih enak, coba kita lihat di sini. Kita tes sekarang. Kita belum bisa tes. Kita harus nanti dulu mana yang jadi X, mana yang Y. Wait. Ini kita harus select kolom. Oke. Sekarang posisi saya ignore semua dulu. Nah, ini akan saya jadiin targetnya, Y-nya. Sisanya ini nggak tahu kuat nggak tahu nggak.
nggak akan saya ambil seluruhnya dulu ya, saya akan ambil sebagian aja. Occupation, hours per week, dia kerjanya berapa lama, working class-nya apa, masukin. Jadi saya masukin beberapa fitur, nggak semuanya saya masukin untuk target income. Soalnya kenapa saya nggak masukin semua dulu, soalnya takut nggak kuat komputernya buat ngitung. Oke, sekarang ini udah dapat X sama Y-nya, saya masukin sini. Sekarang saya akan cek model mana yang paling bagus gitu ya. Karena dia cuman apakah income di atas 50.000 atau di bawah, saya akan coba logistic regression. Yang bisa juga melakukan seperti itu adalah random forest, gradient boosting tree. Sebenarnya satu lagi neural network, cuman saya nggak berani pakai neural network loh. Gila, ini aja lama loh. Logistic regression aja lama, buset dah. Oke, buset ini lama banget. Parah. Ini kalau saya masukin lebih lemot lagi deh. Ini saya masukin lemot lagi. Wah, lama lama dia. Jadi ini cuma baru ngecek doang algoritma mana yang bagus ya. Ini nggak semua fitur saya pakai loh. Kalau semua fitur dipakai butuh komputer lebih kenceng lagi. Ini kerasa yang namanya data science, betapa lemotnya data science. Kalau datanya, aduh, liatin, your high CPU is affecting the meeting quality. Udah mulai kacau deh. Udah hidupnya kacau deh. Wah, lama lama banget. Oke. Saya kurangin aja ya. Ini saya turunin kelas. Saya 4 doang fitur yang saya pakai. Ya Put, CPU-nya tewas ini Put, kasihan deh. Saya kurangin juga deh algoritmanya yang mau dites. Yang mana ya? Oh, inilah, saya buang dulu. Gak kuat. Nyerah nih. Soalnya dia mulai nyerah. Jadi untuk sampai level ini aja sudah banyak ini yang mau. Oh ya Put, sama yang lain. Kemungkinan ada lowongan apa ya? Setengah kerja setengah magang lah. Di apa sih tadi email di ada yang langsung stuck, makanya dikecilin atau datanya dikecilin. Oke, sekarang datanya saya kecilin aja dah. Bisa nggak saya kecilin ya? Ini nggak kuat nih, saya kecilin dah datanya. Oke, saya stop dulu, saya potong dulu, remove, biar berhenti. Ini bisa saya kecilin nggak datanya? Pokoknya buat icip-icip doang, kita nyobain buat icip-icip. Select, transpose, bisa motong data nggak ya? Data sampler mau nggak dia? Nih, saya akan sampel data nih. Soalnya dia total 50 sekian ribu data, 40 sekian ribu. Saya sampelnya saya ambil cuman 20% dari total data. Jadi dari ini kan tadi 40, hampir 50 ribu, 20% berarti 10 ribuan data lah kira-kira ya. Oke, sekarang saya masuk ke select column. Coba saya lihat dulu data sampel, remaining data nggak saya pakai. Jadi sampel datanya 20%, remaining datanya 80% nggak sih dipakai. Jadi saya hanya pakai
20% data yang mau dimasukin ke sini. Mudah-mudahan dia tahan nih kalau udah kayak gini, mudah-mudahan, pakai doa nih. Terus kita lihat di sini, saya akan tetap pakai ini, nggak tahu nih, saya masukin sebagian lagi ya. Maklum, ini ada rasis, ada gender. Rasis tuh dia mau apakah bule atau orang kulit putih dan sebagainya. Native country, ini saya masukin banyak nih sekarang. Magangnya di sini, bentar saya bacain. Ini dia, namanya Bu Yohana Kurniawan. Kita lagi dia mau meeting sama saya juga sih, tapi meetingnya nanti sesudah saya pulang dari ini ya. Cuman saya udah ngomong sama dia kalau bisa. Ini dari apa sih namanya dia, Sinarmas. Jadi lokasi ada di Tangsel sih. Jadi Sinarmas saya akan nego, dia minta mahasiswa ITTS kalau bisa nongkrong di tempat dia. Nah, saya akan nego supaya dibayar atau apa, nanti saya juga bisa bimbing gitu. Jadi kira-kira ini orangnya, Yohana Kurniawan, kira-kira gitu ya. Tapi saya mau ketemu dia gitu. Nah ini udah mulai, dia kenalan sama dia minta kenalan. Oh masih dengan Onon ya. Rabu tanggal 5 Juli. Oke, ini mau ngobrol dulu, dia pengen ngobrol. Tapi ntar kira-kira dia akan butuh orang sih. Jadi sekarang kira-kira gitu. Butuh orang, tekniknya magang. Cuman magangnya harus, si mahasiswa harus bagus performance-nya di situ. Kalau bagus nanti bisa ditarik jadi karyawan juga di sana gitu ya. Ini urusannya data science banget kayak yang saya terangin di sini. Cuma nanti tinggal minta aja. Kalau minta komputernya rada kencengan lah biar bisa lucu-lucu. Dan dalam proses magang itu saya bisa ngasih guide, ngasih panduan lah, kalau butuh apa bisa nanya ke saya juga gitu. Oke. Balik lagi ke sini. Oke. Ini saya masukin banyak variabel, nggak tahu kuat nggak tahu nggak ya. Percobaan banget nih. Ini variabel segitu bisa kuat nggak ya saya masukin sini. Alah, siap. Oke, asumsi. Oke, mudah-mudahan kuat. Kalau nggak kuat saya kurangin variabelnya. Lama dikeluarin. Gender perlu nggak ya? Ini bagusnya sih makin banyak variabel ditaruh makin baik. Cuman ini kan masalahnya dia butuh waktu buat ngitung. Alah, lama. Udahlah, kita pura-puranya misal logistic regression yang paling bagus ya. Ini saya buang dulu lah. Ini udah putus asa soalnya. Nungguin komputer selesai ngitung putus asa. Ini saya buang-buangin. Misal logistic regression kita dapat bagus. Misal. Oke. Coba kita lihat di sini ya. Data tabelnya kita lihat lagi di sini. Data tabelnya seperti apa? Jadi ini yang sumbu Y-nya tuh income. Coba kalau kita lihat ke bawah dia ada berapa data. Kok masih 30 ribuan ya? Ini kok 30 ribu data ya? Cuman aslinya lebih banyak sih. Coba kita lihat. Tuh 40 ribu. Ini tinggal 30 ribu tadi. Oke. Coba data samplernya saya kecilin lagi. Sampelnya fixed size aja ya. Instansinya 100. Udah putus asa. Daripada kita puluhan ribu yang kita tes, kita instansinya bikin fix aja. Jadi saya bukan persentase. Ini saya biarin fix di sebelah sini 80%, saya fix sample size 100 aja.
Wah, ini udah kecil banget nih. Oke, coba kita lihat di sini. Benar nggak 100? Oke, 100. Mudah-mudahan oke. Lebih cepat dia. Nah, kalau ini saya berani semua data saya pakai di sini. Semua fitur saya pakai buat dikalkulasi. Oke, kalau 100 saya masih berani tes evaluasi saya masukin lagi. Kita percobaan ya. Oke. Oh, kenceng dia. Oke, sekarang kita lihat model yang lain gimana kondisinya. Nah, kalau ini saya berani nih. Berarti mainannya kayak gitu aja dah. Daripada pusing kepala. Oh, tri nggak mau dia. Trinya nggak mau. Ini gagal trinya. Coba kita lihat. Nah, tri error. Cuma random forest dia presisinya 80%. Logistic regression sekitar segini persen. Dengan 100 data ya. Coba gradient boosting berapa. Oh, dia lagi proses. Oke. Jadi yang paling bagus random forest. Oke, berarti kita tahu bahwa random forest bagus. Tapi ini kondisi data kita sunat abis ya. Soalnya komputernya butut. Jadi datanya nggak banyak yang dipakai karena kondisi komputer terbatas. Nah, sekarang kita lihat kemampuan dia ini remove. Oke. Tadi yang bagus random forest, ini saya buang. Ini saya buang. Ini saya buang. Sorry. Gradient boosting saya buang. Oke, kita udah bisa dapat random forest yang bagus dari hasil test score. Ini bisa kita masukin sini. Nah, ini sekarang kita dapat modelnya sebenarnya dari random forest. Oke. Nah, cuman kalau saya akan main, saya akan coba tes. Bentar. Enaknya ngetesnya gimana ya? Saya akan ngambil sampel data lagi sih sebenarnya. Jadi saya akan ambil sampel data lagi. Ini sampel data. Ini dari data yang sama, saya sampling lagi. Ini kan 100 ya, atau saya bikin gede dikit lah, 300. Oke. Sampel data 300. Sekarang dari data yang sama, saya ngambil sampel 10 aja ya, 10 sampel fixed size. Jadi kita mainnya fixed size. Soalnya kalau data full kita masalah. Jadi cuma ambil 10 data. Nah, sekarang kita coba melakukan prediksi. Konsekuensinya di sini saya harus masukin select column lagi. Select column. Ini harus sama. Oke, ini saya pindahin satu nih. Ini dia, saya pindahin ke sini, ini saya masukin ke sini sekarang. Jadi si income sebagai targetnya. Nah, sekarang saya ini nggak perlu dilihat lagi sih sebenarnya. Ini bisa kayak gini aja juga bisa. Tuh ya, data, masukin data, udah beres. Oke. Nah, sekarang kita punya model random forest. Dan kemudian kita perlu melakukan prediksi. Untuk prediksi kita butuh 2 input, satu dari model, satu lagi model masuk ke prediktor, istilahnya dia. Kemudian yang ini adalah yang inputan yang mau kita analisa. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil prediksinya dia. Jadi ini digeser biar kelihatan aja sih, biar lebih enak lihatnya ya, biar ada lebar dikit lah. Nah, ini adalah input datanya. Jadi kalau kita lihat gambarnya itu kira-kira kayak gini. Yang sebelah kanan tadi adalah yang dari sini. Dari sini kita ngambil sampel 10 biji aja. Ini kan sampelnya kita ngambil 10 biji aja. Oke. Nah, berdasarkan model yang ini, modelnya di generate dengan 300 sampel aja. Kita generate model 300 sampel karena saya nggak sanggup, komputernya tidak sanggup buat ngitung dengan 50.000 sampel. Jadi saya ambil cuman 300 sampel.
Ini teknik belajar orang miskin lah, kira-kira kayak gitu ya. Kemudian kita tetap select kolom mana yang jadi sumbu Y, mana yang sebagai fiturnya. Kemudian kita generate modelnya, masukin ke sini. Nah, ini dari si prediksi kita bisa lihat 0 0 0 0. Ini berhasil, dia 1, di sini 1 juga. Ini ada 1 yang salah nih. Ini salah 1. Dia salah 1. Jadi di sini harusnya 1, dia prediksinya 0. Jadi dari 9 dari 10 1 salah. Jadi 10% error gitu ya. Nah, coba kita lihat kalau kita naikin di sini sampelnya, kita naikin 400 misalnya. Sekarang modelnya kita naikin nih 400 dengan 100 sampel data. Kita lihat hasil prediksinya gimana. Masih tetap salah di sini 1. Oke. Ini dia salah prediksi. Oke. Jadi gini kira-kira. Cuman yang menarik adalah, coba kalau saya ganti ini pakai tree bisa nggak? Modelnya tree mau nggak dia? Saya ganti tree nih ya. Tadi tree kan error ya. Kalau dengan sekian ratus masih error nggak dia? Error kenapa error ya? Fitting fail. Dia nggak berhasil fit. Ini coba saya kasih 10, mau nggak dia? Error juga. 80. Error nggak dia? Wah, rewel banget ya. Nggak berhasil dia fitting. Dia tidak berhasil dapetin model nih, si tree itu nggak berhasil. Emang si random forest lebih stabil sih daripada tree. Kenapa saya pengen tree? Soalnya saya pengen ngelihat decision tree-nya sih sebenarnya. Karena yang bisa ngasih lihat decision tree hanya tree doang. Sementara random forest nggak bisa dia. Coba saya buang, saya percobaan dulu ya. Kalau kita pakai ini gimana? Gradient boosting bisa. Oke, berhasil. Coba kalau kita masukin ke sini. Ini malah bener nih, gradient boosting dapat bener nih. Oke. 1-1. Tadi pakai random forest salah. Gradient boosting lebih bener. Oke. Jadi bagusan gradient boosting. Nah, sekarang saya pengen bisa nggak dia visualisasi pakai tree viewer. Nah, itu yang jadi masalah. Di gradient boosting nggak mau nih kayaknya. Nggak mau, dia nggak bisa disambung ke sini. Jadi yang bisa tree viewer cuma tree doang, gradient boosting nggak bisa pakai tree viewer. Ya sudah, coba remove. Kalau pakai box plot keluarnya seperti apa? Wow. Oke. Yaudah. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kita bisa tahu seberapa apa sih namanya. Sebenarnya saya pengen nganalisa yang lebih lucu lagi dari data ini sih sebenarnya. Misalnya untuk dapat gaji 50.000 US dollar itu apa yang menentukan? Apakah umur, apakah tingkat pendidikan, apakah status perkawinan, apakah pekerjaan, apakah suku. Ini kalau ini race kan karena dia orang hitam, orang putih, orang Asia. Ini race-nya kayak gitu dong. Kalau di Amerika race-nya juga, kalau di Indonesia kan race-nya banyak ya. Ada Jawa, ada Sunda, ada Padang, ada Kalimantan, ada Papua, ada Maluku dan sebagainya. Jadi ini bisa seru kalau di Indonesia nih ceritanya. Jadi yang bikin tuh apa? Nah, untuk bisa dapat itu paling bagus adalah pakai tree. Cuman tree-nya error nih, nggak bisa nih, tree-nya nggak bisa dipakai. Jadi saya lagi ngelihat
Apa yang bisa kita lihat? Nggak bisa. Susah nih, susah sih, karena trinya nggak bisa. Kalau trinya mau, gimana caranya ya? Coba. Supaya tri mau, gimana caranya? Ini 100. Kalau saya buang Indus Binary Tree-nya, mau deh. Serius mau nggak nih? Coba kalau saya kesini. Oh, mau kayaknya. Coba kita lihat. Bisa nggak ada prediksi? Tapi errornya banyak. Ini 2 error. Ini bener. Tapi 2 ini error. Coba saya naikin jumlah ininya ya. Ini kan 400. Saya jadiin 1000 ya. Atau 1000 lah. 1000 dulu ya. Saya naikin. Kuat nggak dia? Oh, bener sekarang. Salah. Belum. Nah, jadi bener 1. Jadi errornya berkurang. Saya naikin sampel lagi ya. Sampelnya saya naikin misalnya 3000. Oh, yang tadi binary indusnya yang bikin kacau dia. Oke. Jadi saya berusaha pakai tree supaya saya bisa lihat decision tree sih sebenarnya. Soalnya tree yang lebih gampang buat keluarin itu. Tapi ini ada error 1 ya selalu. Oke, biarin. Ya kita tahu bahwa ada error lah, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita lihat tree viewer di sini. Sambungin ke sini buat kita lihat tree viewernya. Kuat nggak dia? Oke, ini target kelasnya saya bikin yang 1. 1 adalah yang punya gaji di atas ini ya, 50.000. Jadi kalau kita lihat untuk gaji di atas 50.000 pertama kali, seru. Yang pertama kali dilihat adalah ternyata yang akan menentukan gaji kita adalah apakah kita kawin atau enggak nih, relationship. Saya kan pikirnya pendidikan ya, jujur saya pikir pendidikan, ternyata enggak. Gaji terutama ditentukan dari hubungan, apakah kita sebagai suami atau istri. Dan ini yang paling besar nih, suami istri ini. Kalau suami nanti yang dilihat pekerjaan, kalau istri yang dilihat pendidikan. Gitu ternyata. So kita naikin lagi. Ya indah, nggak bisa dikecilin ini teh. Zoom. Width-nya. Waduh, susah ya. Waduh. Oke. Ini masih kelihatan nih, tapi kalau dinaikin level kacau nih. Ini suami istri, suami dilihat occupation, kalau istri yang dilihat pendidikan, gitu ya. Jadi kalau Anda mau gajinya gede, harus kawin. Kalau nggak kawin, nggak gede. Kira-kira gitu kesimpulan blow on-nya. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita ini coba naikin dikit. Oke, lu supaya gede. Sekarang kita naik levelnya. Yah, parah. Ini gede banget. Ini banyak parameternya. Tapi dari occupation nanti kita bisa lihat dia sebagai apa. Nah, ini mulai kita lihat ini. Untuk yang ini umur nentuin, yang ini education nentuin, yang ini capital apa, yang ini ada umur apa segala macam. Jadi itulah yang menentukan. Kalau wife itu education, kemudian di sini ada umur, ada capital, ada segala macam. Tapi ini menariknya gitu. Jadi gaji itu urusannya kalau perempuan ke tingkat pendidikan,
Kalau laki-laki lebih ke arah jenis pekerjaan. Gitu ceritanya. Terus ya, ini bisa jadi ini. Dan ini pekerjaan yang di lowongan kerja yang ini yang tadi yang saya kasih lihat di sini. Ini yang dari Bu Yohana Kurniawan ini. Itu kira-kira kayak gituan ntar. Jadi pakai data terus kita analisa data. Ini dia lebih ke arah HR. HR adalah human resource, ini kepegawaian lah kira-kira. Buat kepegawai, mereka punya masalah besar di pegawai itu biasanya untuk prediksi karir seseorang, untuk kalau menerima pegawai, sebaiknya pegawai seperti apa yang baik. Rata-rata pada zaman dulu kala, kepegawaian waktu menerima pegawai dilihat adalah ijazah. Sekarang parameternya lebih dari ijazah. Ada ijazah, ada postingan mereka di media sosial, ada lagi aktivitas si mahasiswa selama di kampus. Itu semua dianalisa, nanti kita bisa melihat mana yang paling bagus buat pegawainya. Nah, itu mainannya kayak gini tadi. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi ini barusan yang paling menarik buat saya adalah ternyata tree bisa dipakai, cuman ini harus dibuang. Indus binary tree-nya harus dibuang. Oke. Cuman tree tidak sepresisi yang lain, cuman kita lebih enak buat ngeliat reviewernya. Gitu. Oke. Kalau mau presisi, kita bukan pakai tree. Oke, ini beres satu hal. Kita akan ganti data. Jadi data yang dipakai adalah kalau saya hajar pakai semua, nggak pakai sampler, kuat nggak ya? Takutnya nggak kuat. Tapi tadi tree kenceng banget nih. Ribuan data juga kuat dia. Coba kalau saya gini ya, remove, saya hajar langsung nih, tanpa sampler ya. Kesini, kuat nggak? Iya, lama ngeheng langsung. Aduh, alah, parah, nggak kuat. Kuat sih, agak kuat sedikit sih. Jadi yang paling masalah besar, ya begitu deh. Soalnya 50.000 data langsung dia mabok deh. Nggak kuat, mabok. Aduh, force quit lah. Dah, orangnya tewas langsung. Oke, sekarang saya punya waktu sekitar 40 menit lagi. 40 menitan lagi lah. Kita akan lihat data yang lain. Oke. Misalnya, nah inilah, kita iseng ya. Saya nggak tahu nih. Ini Spotify, lagu. Di sini ada judul lagu, title, ada artisnya siapa, ada genrenya apa, pop, K-pop. Wow, ada K-pop girl group 50-50. Itu rankingnya tinggi banget nih. Jadi kalau kita lihat di sini ada tingkat popularitas 98%, 98, 97, 96, 96. Jadi ini ranking si lagu ya. Tahun berapa, BPM tuh apa ya? Coba saya cari. BPM. Ini pakai ChatGPT nanyanya. Apa sih tadi? Song. Beat per minute. Tempo dari song. BPM tuh temponya song. Jadi berapa cepat lagu itu dimainkan lah, kira-kira kayak gitu ya. Gue juga baru tahu, jangan khawatir. Jadi temponya dia berarti kalau 118 kenceng dia, 95 slow. Jadi kalau terus energy in song tuh apa ya? Energy in song maksudnya apa? Kalau saya tahu energinya liveliness, ada tempo, instrumentation, dynamic. Wah, seru. Oke, pokoknya berapa energik, kira-kira gitu ya, energik. Coba kita lihat lagi. Danceability kemungkinan buat di liveness. Valence itu apa? Valence in song.
di bawah, ini nggak bisa kelihatan manusia. Valence, emotional tone, positif negatif song. Oke, jadi emosi yang ada di song itu ya, apakah itu gembira atau excitement, seneng atau cinta dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan coba lihat dari lagu-lagu ini. Yang saya akan lihat terutama yang ini nih sebenarnya, popularity. Jadi sumbu Y-nya adalah populer, sementara sumbu X-nya yang jadi fiturnya adalah yang sebelah kiri. Bisa artis, bisa genre, bisa tahun, BPM itu beat, energy, danceability, dB itu tingkat kebisingan, apa songnya, lagunya berisik apa kagak. Kalau semakin banyak minusnya berarti semakin tidak bising, semakin sedikit minusnya makin ribut tuh lagu, gitu ya. Ini yang paling nggak bising minus 10 nih apa? Sam Smith, pop. Ini ada lagi Billie Eilish, art pop. Jadi kita bisa lihat ini. Nah sekarang kita akan coba analisa. Wih seru lah mainan kayak gini, lucu-lucu keluarnya. Oke, mana sih tadi? Ini dia. Saya akan coba jalankan lagi Orange Canvas. Cuman saya nggak berani pakai seluruh, jadi saya harus main sampel-sampel tadi. Oke, no. Kalau saya ambil langsung crash dia. Oke, sekarang datanya saya ambil CSV import. Jadi saya ambil datanya Kaggle. Oke. Oke, saya masukin di download dataset Kaggle Best Spotify Song. Ini masuk. Oke. Waduh, salah dia. Oke, limiternya semicolon. Nah, keluar dia. Jadi harus benar limiternya ya. Yang jadi limiter pakai titik koma soalnya yang ini kebetulan. Data yang ini pakai titik koma. Oke. Sekarang coba kita lihat. Jadi kelihatan ada 11 fitur, ada 2000-an data, ada 11 fitur, ada 3 meta, tidak ada sumbu Y-nya, kategorinya nggak ada. Coba kita lihat di sini data table-nya. Oh ini metadata nih yang ini, yang warna ini meta ya. Jadi title, artis, genre. Cuman ini dia tidak nanti, coba saya geser ke sana. Ini dia nggak nentuin sumbu Y yang mana. Oke. Nah sekarang saya coba sampler lagi ya. Nggak berani gue. Langsung semua data dipakai, tewas. Komputernya langsung. Ini saya akan ambil 200 aja dulu, karena jangan 200 lah, 500 lah kali ya, 500 dulu. Mudah-mudahan masih kuat. Oke. Kemudian saya harus select kolom mana yang jadi sumbu Y-nya. Metadatanya ini. Oh ini nggak apa-apa dipakai semua. Mana tadi yang popularity saya pindahin, dia bukan jadi metadata, jadi target. Oke. Popularity-nya target, sisanya metadata. Nah sekarang coba kita lihat, kita akan tes dulu ya. Coba samplernya kecilin dulu lah. Biar yakin dulu, biar aman ya. Aman. Jadi pakai 200 sampel. Kita punya 2000-an data sih sebenarnya, tapi sampelnya 200 saja yang diambil. Kita evaluasi, kita tes algoritma. Oke. Model yang dipakai adalah lagi, sebenarnya favorit saya Tree sih kalau udah kayak gini sebenarnya. Soalnya saya pengen tahu yang bikin dia populer tuh apa sih sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Ini Logistrip juga saya pakai. Ini kita pengen tahu mana yang paling ini ya, naik bias dipakai boleh. Nah sekarang kita coba cek. 200 saja udah lama ya.
Logistic regression error nih tadi. Naif error. Naif sama logistic error. Ini RMSE adalah root mean square error. Jadi ini kalau makin gede, errornya makin gede sebetulnya. Jadi random forest errornya lebih kecil daripada tree sih sebenarnya. Oke. Tapi naive Bayes nggak berhasil, logistic regression nggak berhasil. Dia tidak berhasil dapetin modelnya, gitu ya. Oke, jadi logistik sama naive Bayes tidak berhasil, saya buang. Yang berhasil cuma 2 ini. Ya udah, kondisinya kayak gitu aja. Karena saya butuhnya, bentar, tree-nya, coba kalau saya buang ini, efeknya gimana? Masih tetap errornya, tetap segitu, nggak berubah. Oke, ya udah. Kalau ini saya gedein 100, gimana? Ini saya naikin 5, ini saya naikin 2. Lebih lama dia. Lebih lama hitungnya. Coba lihat. Tetap errornya tetap 12. Horor. Oke, nggak bisa diturunin. Ya udah. Saya akan pakai tree. Kenapa pakai tree? Karena saya pengen visualisasi tree. Yang lain nggak bisa soalnya. Yang bisa cuma tree doang kalau udah kayak gitu. Oke, saya remove. Ini saya remove. Oke. Ini masukin ke tree. Sampelnya 200, saya naikin 300 ya. 300. Oke. Nah, ini saya akan sampel lagi si data. Saya akan sampel lagi. Saya ambil dari data yang sama. Cuman saya ambil sampelnya 10 aja ya. Buat ngetes algoritma nih sebenarnya. Buat ngetes algoritma apakah bisa atau enggak nebak. Nih. Kemudian saya butuh prediction. Kita akan prediksi. Jadi dari data tingkat energi si lagu, terus beat per menitnya berapa segala macam, kita pengen tahu ini lagu bakalan jadi ranking berapa sih sebenarnya, gitu ya. Ini saya akan masukin sana data, dan ini modelnya akan masukin sini. Ini model masukin ke sini. Coba kita lihat. Ini nggak bisa di ini ya. Sorry. Ini hasil prediksi tree-nya. Ini hasil ininya. Yang data aslinya. Bisa dipindahin kayak ya? Nggak bisa dipindahin nih. Bisa pindahin ke sini. Maksudnya biar gampang lihatnya. Rese nih. Ini diginiin aja nih. Nih, oke. Begini nih. Nah, ini kelihatan nih. Antara yang asli sama prediksi ya. Yang sebelah kiri asli, yang sebelah kanan prediksi. Sebelah kiri prediksi, sebelah kanan asli. 86 bener, 80, 82, 80, 79, 81, 77, 76. Jadi ya ada salahnya lah kira-kira gitulah. Jadi dia bisa salah. Iya. Coba ini dia bukan logistic regression soalnya. Ini kategorinya bukan logistic regression, ini kategorinya adalah linear regression sih sebenarnya. Oke. Coba saya ganti kalau pakai linear regression gimana?
Ini ada error dikit-dikit nih. Ini errornya lebih banyak ya, bagusan tri berarti ya. Tri errornya lebih dikit nih. Hasil regresi sama ininya, linear gak bagus berarti ya. Oke, berarti ini pakai tri masih lebih bagusan dikit lah. Tapi ya bagus-bagus nggak bagus sih, ya lumayan lah. Ini 55, dia pikir dia prediksi 55, hasilnya 71. 60 harusnya 50, 86 dia 86. Jadi kadang-kadang bener, kadang nggak. Kalau data sampelnya saya naikin pakai 1000, seberapa jauh dia errornya, coba kita lihat tingkat errornya seperti apa. 66 lebih bagus dengan 1000 sampel. Ini errornya lebih dikit nih. Oke. Jadi kemungkinan dia bisa prediksi bahwa dia berada di ranking berapa lagunya dengan 1000 sampel, dia lebih bagus prediksinya dia. Oke. Karena hampir sama antara tri sama ininya hampir sama. Kalau saya naikin lagi, ini saya naikin lagi, jangan 1000, 1500 gitu ya. Harusnya dia lebih presisi lagi. 66 nih, 62 ini 66 salah. Ini salahnya dikit. Ini 8 salah. 81, 82 ya bener beda dikit. Ini beda 1. Ini beda 1, ini beda 1, ini beda banyak. Jadi yang di popularitas bawah errornya lebih banyak rupanya. Kalau yang di atas hampir benar dia. Jadi kalau dia prediksi bahwa dia akan berada di chart yang di atas, kemungkinan besarnya benar, gitu ya. Ini kita udah ngelihat bagaimana si model berhasil memprediksi. Sekarang kita lihat apa yang akan menentukan dia itu bagus atau enggak. Oke. Itu kita lihat di visualisasi tri. Oke. Kok nggak bisa? Model salah. Bener. Iya bener ya. Cuman kenapa ini kayak gini? Number of instance, mean value, variance. Ngaco ini. Polarity. Oke. Mean value. Nilai rata-rata lah. Oke. Sekarang kita lihat 2 level. Oke. Ternyata lagu akan populer ditentukan oleh tahun. Jadi yang pertama dilihat adalah tahun dulu. Jadi kalau tahun paling baru-baru, probabilitas buat populernya lebih tinggi. Kalau tahun lama, lagu-lagu lawas, kemungkinan dia tidak akan sepopuler lagu-lagu yang lebih baru. Bener, masuk akal juga sih. Khusus tahun di bawah 2009 yang dilihat kemungkinan buat dipakai buat goyang, danceability, goyang. Oke. Dan goyang itu ada 2 parameter yang nentuin, beat, tingkat kecepatan lagu, akustikness. Akustik itu apa ya? Akustik kan suara, kayaknya suaranya bisa didengar apa kagak. Kalau di atas 2009, di bawah 2009 itu danceability, kalau di atas 2009 adalah energy sama akustikness juga di situ. Jadi kira-kira gitu cara ngelihatnya. Oke. Kalau kita naikin lagi levelnya, waduh, seru dah urusannya. Di sini ada durasi, durability, ada deh. Tapi kira-kira yang penting mah ini aja lah, BPM, akustikness, energi, tahun. Jadi itu yang nentuin sih sebenarnya. Jadi beatnya,
Waduh. Jadi kayak ini ya, kita tuh bisa jadi kayak apa ya? Orang yang bisa ngeramal lagu mana. Ini bakal dipakai sama penyanyi-penyanyi lah. Kalau dia bikin lagu supaya lagunya jadi populer, fokusnya di mana nih gitu. Jadi untuk di atas 2009, jadi energinya nih sebenarnya yang akan dilihat. Oh, akustiknessnya yang lebih menarik. Coba akustikness itu apa sih? Thickness in a song. Degree to which music is acoustic instrument rather than electronic synthesized element. Oh, harus pakai gitar, piano, violin, drum. Nggak mau pakai apa sih? Electronic synthesizer. Jadi kalau mau menang tuh lagu, sebaiknya pakai akustik, gitar, piano, drum, violin, segala macam. Jadi jangan pakai MIDI kayak gitu. Menarik. Oke, gitu ya. Coba kita lihat ada yang lucu lagi nggak? Kita coba yang terakhir nih. Sorry salah. Ini saya lagi bikin soal buat anak SD kelas 6 bahasa agama Islam. Buat biar sekolah-sekolah di Indonesia bisa pada belajar offline lah, kira-kira gitu. Kita lihat ya. Ini udah. Ini song udah, income udah. Coba kita lihat yang ini, air pollution. Oh iya, minggu depan kan ini ya, apa sih namanya? Idul Adha ya, Idul Kurban minggu depan. Jadi nggak ada kuliah ya. Tapi mudah-mudahan ini sebagian besar materi sudah dikasih, Anda bisa belajar. Cuman ini saya memodifikasi materi sebenarnya hari ini. Saya nambahin gimana caranya kalau kita bisa ngambil data-data dari dataset yang ada di internet dan kita pakai buat analisa. Kita akan coba lihat sekarang pencemaran udara. Oke. Pencemaran udara kita lihat di sini. Oke. Sama cara mainnya sih sebenarnya. Ini saya turunin dulu datasetnya ya. 200. Ini saya buang-buangin dulu yang nggak dibutuhin. Nah, ini dibuang, remove, ini remove, ini remove dulu. Kemungkinan untuk offline. Saya harusnya hari ini tuh saya ke Jogja. Jadi udah dijadwalin ke Jogja, makanya saya ada di rumah nih. Sebetulnya kalau nggak ke Jogja saya ada di kampus. Cuman gara-gara dijadwalin ke Jogja, saya jadi bingung nih sekarang. Udah dijadwalin ke Jogja, tapi nggak dikasih tiket. Jadi bingung kan ke Jogjanya gimana caranya. Kalau jalan kaki kan kejauhan. Kalau mau offline banget, minggu ini udah nggak bisa, minggu depan nggak bisa, minggu depannya lagi baru bisa. Cuman selama itu belum, tektokan pakai email deh. Saya sih dengan senang hati interaksi pakai email ya. Jarang dosen ada yang mau pakai email soalnya. Saya dosen yang mau pakai email. Saya dosen yang tidak mau pakai WhatsApp soalnya. Gitu deh. Jadi sebelum bisa, jadi 2 minggu lagi saya ada di kampus sih. 2 minggu lagi. Minggu ini nggak bisa, minggu depan nggak bisa, minggu depannya lagi. Jadi 2 minggu lagi lah kira-kira saya ada di kampus. Kalau mau ketemu offline nggak masalah. Tapi nggak tahu ya, 2 minggu lagi masih ada kuliah nggak? Bukannya harusnya udah UAS gitu ya. Tapi kalau ada kuliah ya saya akan kasih kuliah. Kalau UAS ya UAS. Tapi kalau mau ketemu saya insya Allah ada 2 minggu lagi gitu ya. Kalau mau ngobrol apa segala macam. Jujur ini yang saya ajarin yang ini nih banyak banget yang minta.
orang yang sanggup seperti ini, gitu ya. UAS tanggal 24 ya Pak. 24 tuh besok ya. Sekarang udah 22. Ya udah minggu depan udah UAS. Ya udah kerjain dah UASnya. Jadi 2 minggu lagi mudah-mudahan UASnya udah lewat ya. Jadi udah rada bebas, kita bisa ngobrol. Bulan 7, sekarang bulan berapa? Sekarang bulan 6 ya. Oh, masih lama UAS. Oke, ya udah. Ya udah, kita masih ada sisa, kita coba main-main. Saya akan coba arahin untuk ngutak-atik Python dan teman-temannya, gitu ya. Jadi sisa waktunya saya akan coba masuk Python, tapi itu tidak akan ada di ujian. Jadi materi ujian saya lebih ke arah orange supaya Anda nilainya A. Kalau saya masukin kayak gini-ginian ke ujian, takutnya pada tewas ntar. Jadi ujiannya sih sampai orange. Jadi materi buat ujian udah ada semua, silakan dikerjakan. Yang kayak gini-ginian itu udah materi supaya Anda kalau nanti magang dan sebagainya hidupnya lebih enak, gitu ya. Cuman nggak akan ada di ujiannya, nggak ada materinya. Oke, sekarang saya akan ganti datanya. Saya akan ganti ke SKPU Air Pollution ini datanya data Indonesia. Oke. Dan di sini kategorinya baik sedang, ini bahasa Indonesia banget ya kategorinya. Baik sedang apa gitu ya. Jadi datanya ada berapa sih? Ada ratusan datanya atau ribuan datanya, nggak tahu deh. Baik sedang apa segala macam. Oh, banyak banget datanya ya. Wish, oke, datanya banyak. Oke. Datanya ada 1830, ada 6 fitur. Tapi tidak ada yang ada di Kaggle itu tidak ada sumbu Y-nya. Classifiernya apa. Oke. Jadi ini kalau kita lihat datanya seperti ini nih. Nah, ini wah. Ini salah klasifikasi nih. Wah, ini ada data kosong nih, masalah nih. Kita punya data-data kosong segala macam. Seru nih. Ini kita pakai buat klasifikasi, ini nggak akan dipakai. Jadi ini saya akan coba saya pakai jadi fitur. Cuman saya punya data kosong di sini. Ini masalah kalau data kosong. Kita harus isi data kosongnya nanti. Kemudian ini klasifikasinya nih sebenarnya. Oke, kategori ini baik sedang itu klasifikasi. Ini nggak dipakai. Nah, sekarang kita harus proses makhluk ini nih. Oke. Ini saya putusin dulu. Remove. Oke, kita select kolom. Kategori ini akan jadi target. Ini bisa nggak saya jadiin ini ya? Wah, nggak bisa jadi ini. Parah. Nggak bisa dijadiin fitur. Padahal ini fitur banget nih. SO2, CO, O3, NO2 itu fitur semua. Saya jadi fitur saya cuman ya, sementara fitur saya ini nggak dipakai. Tanggal, stasiun nggak dipakai, percuma. Oke, ini saya buang. Tanggal, stasiun saya ignore. Oke, 3 ini sih yang dipakai. Ini saya pengennya yang ini jadi fitur. Bisa nggak ya? Caranya gimana? Ini kenapa dia paksa jadi ini ya? Coba saya lihat di datanya langsung. Dataset. Kaggle. Wadah, susah banget. CD Kaggle SKPU Air Pollution. Oke, saya copy index. Ini saya copy. Nggak bisa diedit nih. Susah. Alah, ngeheng. Oke, saya coba ya. Copy
OWP gitu ya. Sekarang saya akan edit makhluk itu, diedit indeks standar OWP. Ini dia. Oke, ini saya akan, yang bikin minus-minus ini yang bikin kacau nih sebenarnya tuh. Ini banyak yang minus-minus ini nih yang bikin kacau nih. Oke. Minusnya akan saya isi. Ini manual nih. Harusnya nggak boleh manual. Ini pakai mata sekarang ya. Ini saya akan manual. Bentar. Harusnya gila ini ngaco. Ini manual, saya akan rubah datanya. Ini kan kosong, dia nggak berhasil deteksi ya. Atasnya 36. Saya bikin 36. Ini ngaco ya. 36. 36. Saya ngikutin atasnya aja ya. Paling gila sih kita bikin rata-rata sih sebenarnya. 36. Supaya nggak kosong datanya. Jadi data kosong bikin masalah banget soalnya. Jadi kalau kita mainan data kosong ini bikin masalah. Ini Kelapa Gading, Jagakarsa, sensornya nggak bagus. Oke, ini banyaknya 7. Saya bikin di Jagakarsa, saya bikin 7 semua. 7. 7, 7. Jadi waktu ngisi harus dikira-kira supaya angkanya nggak parah-parah banget salahnya gitu loh. Jadi nggak boleh sembarangan ngisi sih sebenarnya, harusnya dilihat kira-kira yang cocok apa gitu. Ini sumber kesalahan sih sebenarnya, cuman ya udahlah, daripada nggak ada isinya dia nggak bisa dipakai datanya ntar, sayang kan. Nah ini 10, saya ngikut 8 apa 9 ya, 9 aja ya. Kan atasnya 10, bawahnya 8. Jadi saya ambil rata-rata sih sebenarnya. Ini lubang buaya 24, 15, saya ambil 15 aja ya. 15. Oke, ini ada lagi yang kosong. Itu deh, harus diisi gila. Oke, ini enaknya isinya berapa? 80 ya. Kan atasnya 73, ini 92. Jakarta Barat. Oke, saya ambil 7. Ikutin bawahnya aja. Oke. Ini ada yang kosong. Ini banyak banget yang kosong sini ya. Bundaran HI. Oke, ini 40 aja lah ya. 45 kali. 40 lah. Kelapa Gading 36, 62. Enaknya berapa? 40 sama 50-an lah. 50 lah. Ambil tengah-tengah nih. Nah ini banyak, ini error, tidak ada data. Oke, buang aja. Tidak ada data, masih dibuang aja lah ya. Nggak usah ngarang dah, kalau tidak ada data mah dibuang aja dah. Cuman pas tanggal itu jadi nggak ada. Oke, di sini saya akan kasih 10. Nah ini tidak ada data. Lubang buaya, buang. Ini, wah ini sampai error, tidak sehat. Uh, 80. Ini 80. Sini 101. Sini 100. Ini 90. 100. Berapa enaknya? 20 lah. Nah di sini yang seru nih. Ini berapa enaknya? 11, 6. 11, 6. Kira-kira tengahnya itu 8 lah ya.
8 8 8. Oke, ini aduh, ini saya buangin aja ya. Data ini udah lagi capek, buang aja dah, males ngisi. Yang ada kosong-kosongnya dibuangin aja dah. Ini wah, tidak sehat ini. Kebun jeruk isinya ini apa sih, polusi semua di kebun jeruk. Oke, ini coba kita lihat lagi. Oke, ini ada berapa lagi yang kosong. Ini tidak ada data dibuang. Ini buang aja lah. Ini buang. Cuman di sini kenapa nggak ada ininya ya? Nggak ada nama lokasinya. Nah, ini kan ada. Ini akan ada di Kebun Jeruk Barat segala macam. Yang bawah nih, yang 295 ke bawah nggak ada nama lokasinya nih. Ya udah, saya buangin aja bawah ini. Datanya banyak banget nih yang bawah-bawah sini. Waduh. Banyak nih. Datanya masih banyak soalnya. Datanya sampai 1000 sekian. Banyak yang kosong-kosong. Yang 01 ini saya isi deh. Pusing ya. Nggak apa, saya buang aja lah. Kan kita buat eksperimen dulu awal ya. Bisa nggak kita melakukan klasifikasi ya. Ini masih ada data kosong. Ini saya buang nih. Alah, banyak banget yang harus dibuang sih. Oke, buang. Ini ada satu yang kosong, buang. Cuman yang ini ya masalah nih, datanya beda soalnya formatnya sama yang sebelumnya. Nggak ada informasi. Nah, ini kebun jeruknya nggak ada. Cuman ininya sama sebetulnya. Beda juga ya. 45, 5, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beda ini. Oh, ini jadi nomor 45. Oh, ini sama sebenarnya. Cuman yang ini angka. Ini kan DKI 5 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang ini angka 45, 34, 59. Jadi lokasinya diganti sama dia sama angka gitu ya. Sensornya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sensor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sensor, udah gitu PM10 dan sebagainya. Nah, ini saya nggak sanggup ini. Kalau nggak gini caranya. Gini aja. Saya save dulu. Oke, saya harus edit. Saya buangnya pakai Excel aja ya. Dataset. Saya copyin ke komputer yang satu lagi. 3 download. Oke, sekarang saya akan edit di sebelah sini. Nah, ini ada keluar. Oke. Yang ini nggak boleh. Delete ya. Coba lihat lagi. Lebih gampang di Excel yang editnya ya daripada tadi. Tadi horor banget editnya. Oke, pokoknya kalau ada yang datanya kosong saya deletein. Saya berusaha dapat semaksimal mungkin ya, supaya jadi nggak ini dia tidak jadi metadata doang, bisa saya proses. Oke,
nggak ada. Oke, ini dia banyak yang horor di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mainan dengan data science sih masalah paling besarnya ini sih, bersih data supaya bisa diproses sama komputer. Ini masalah besarnya di sini sih. Ini harus sorry salah. Ini bener. Ini buang-buangin. Oke, ini saya buang. Delete row. Oke, coba kita lihat lagi ke bawah. Ini masih harus dibuang 2 biji. Ini buang. Sorry. Oke. Minus. Find all. Ada 131. Oke, ini ditandain, buang-buangin semua. 1, 2, 3, 4. Ini nggak usah. 1, 2. Jadi emang kayak program harusnya. Atau saya bikin ini aja ya, biar nggak dibuang, saya ini aja ya. Tapi janganlah, ngeri. Nanti datanya jadi kacau banget soalnya. Tadi yang dari kepala saya adalah ya, kalau ada minus diganti aja angka berapa. Cuman kan angkanya beda-beda ya. Jadi nggak boleh sembarangan ngisi sih sebenarnya. Oke, udah. Delete. Find all. Masa nggak ada udah? Yang bener bisa hilang. Tuh, gak. Fine. Nggak ada. Keren, Bo. Oke. Mudah-mudahan bisa nih. Saya akan ambil lagi dari sebelah sini. Ini copy antar mesin ya, pakai SCP, dikopiin gitu aja. Oke. Ups, kurang minus R. Oke. Kita coba lihat di sini. Mau nggak diambil? Oke. Reload. Waduh. Kok masih sorry, salah. Kan ini masih yang itu yang saya pakai. Harus ada OWP belakangnya. Ini dia. Nah, sekarang 10 fitur semua. Metadatanya hilang karena tadi yang minus saya buang. Jadi semuanya fitur berhasil. Oke. Nah, sekarang saya akan sampler 300 aja. Kemudian saya select kolom yang jadi kategori adalah yang ini. Tanggal sama stasiun nggak akan dipakai. Ini udah semuanya jadi fiturnya. Max, PM10, critical, ini semuanya jadi fitur. Kategori yang jadi sumbu Y-nya. Oke. Nah, sekarang saya akan tes dulu. Oke. Ini berapa hasilnya? Wih, 97%. Oke. Coba kita lihat random forest. Ini pakai tree aja 97%, buset. Random forest dapat berapa? 96. Bagusan tree sekarang nih. Buset, keren. Oke, sekarang kita udah dapat remove. Oke, sekarang kita naikin sampelnya. Jadiin 1000. Oke, test score saya buang. Sekarang ini saya masukin ke sini. Oke,
Ini 10 aja. Sekarang ini, nah ini kategori saya ambil, saya pindahin kategori ke sini. Ini sama ini di ignore aja, tanggal sama session nggak dipakai, saya pakainya ininya aja. Kondisi hasil sensor udaranya aja. Nah ini nanti kita bisa lihat model dimasukin ke prediction, kemudian ini dimasukin ke dalam sini juga, kita lihat benar nggak. Tidak sehat, tidak sehat, sedang, baik-baik, sedang, tidak sehat, sedang. Nggak ada yang salah. Benar semua dia prediksinya. Jadi prediksi si Tri betul. Oke. Coba kita sampel kita naikin misalnya jadi 20 sampel. Kita cek 20 sampel sini. Sorry, salah. Geser. Tidak sehat, sedang, baik, sedang, tidak sehat, sedang, tidak sehat, baik, sedang, baik, baik, tidak sehat, sedang, baik, sedang, tidak sehat, Oke banget ini. Oke, kita berhasil dengan baik prediksi si kondisi udara. Apakah itu tidak sehat, sedang, baik, atau segala macam, kita bisa prediksi dengan baik. Nah, sekarang kita masukin ini ke dalam Tree Viewer. Oke. Di sini kita pengen tahu yang bikin udara tidak baik itu apa gitu ya. Nah, di sini ada 4 level. Di sini ada target kelasnya baik, sedang, tidak sehat. Kita lihat baik. Yang menentukan apa? Max. Max itu apa tadi ya? Nggak tahu Max itu apa. Jadi kira-kira itu, tapi ntar baca-baca ini waktunya udah mau habis. Kalau yang bikin tidak sehat itu apa? Max juga. Tapi NO2 tuh yang bikin ini ya kali ya, yang bikin apa, konsentrasi NO2 yang bikin kacau. Kalau kita lihat lebih tinggi lagi, ternyata SO2, NO2 yang bikin kacau. Max ini apa ya? Nggak tahu saya. Yang sedang apa? Sama aja sih sebenarnya. Tapi kira-kira NO2, SO2 ini yang kira-kira gitu dah. Ini ada pertanyaan nih. Oke. Ini mata kuliah data warehouse ya. Ya udah. Ya kira-kira gitu sih. Ya ntar coba-coba aja ya. Cuman saran saya gini, kalau kita ngelihat satu masalah, cobain dapetin gambar secara global dulu. Jadi kita nggak usah masuk ke level presisi yang tinggi. Jadi kayak ini kan sebenarnya saya ngelihat global, kondisinya gimana. Apa yang bikin dia baik, apa yang dibikin dia jelek, segala macam. Udah dapat global, kemudian kita arahin ke algoritma yang lebih presisi. Dengan cara itu kita bisa presisi banget prediksinya gitu. Beres ya? Mudah-mudahan bisa kasih gambaran. Minggu depan Idul Adha jadi libur. Minggu depannya lagi kalau mau ketemu fisik, saya lebih senang fisik sih. Kalau bisa lebih fisik lebih happy saya sebenarnya daripada pakai Zoom kayak gini. Cuman kondisinya komputer saya butut sih sebenarnya, jadi agak susah buat hitung-hitung yang parah-parah. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Liv. Sampai ketemu 2 minggu lagi.